Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang enggak apa-apa ini. Kayaknya saya mantepnya dipegang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang sudah rawuh di masjid. Masjid napa niki, Pak? An-Nur nggih. Masjid An-Nur Seruni Kota nggih. Ya, ini perdana saya ke sini, semoga datangnya saya di sini bisa ketularan solehahnya Bapak Ibu sekalian. Amin. Tadi bukan cuman jenengan yang mengharap kesolehan, tapi saya juga, dan semua orang seperti itu. Siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan mikir yang namanya kampung akhirat. Semoga upaya kita sama keluarga nggih, kita bapak ibu bawa anak yang masih bayi mungkin sambil digendong, anaknya waktu kajian sambil main, mungkin ada yang kecapean sambil ketiduran. Semoga itu semua Allah catat sebagai amal ibadah, sebagai bentuk upaya kita jaga anak turunan agar tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Karena dulu para nabi dan rasul, termasuk wasiat Nabi Yakub alaihi salam nggih, kemudian saat meninggal, mata buduna mim ba'di. Di surat Al-Baqarah Allah abadikan, apa yang bakal kalian sembah setelah sepeninggalanku. Artinya upaya kita hari ini menghidupkan kajian rutin setiap minggu. Bapak ibunya yang sudah berumur, yang sibuk kerja, yang pegawai negeri, yang swasta, semuanya nyempetkan. Ini semua bagian dari upaya kita jaga anak turunan kita agar Allah lindungi dari yang namanya kesyirikan, kekufuran. Ini biar sama-sama kita ihtisab. Ihtisab itu artinya menghadirkan niat. Karena eman-eman sangat disayangkan kalau seandainya diantara kita ada yang hadir terlanjur ndak ikhlas. Terlanjur ikhlas kan ndak apa-apa nggih. Saking seringnya terus ya gimana lagi, kalau nggak datang dicari nanti sama panitia. Tapi di awal yang kemudian punya niat selain Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama termasuk saya pribadi datang ke sini ya. Jangan sampai capek-capek kita ketemu di masjid lupa ikhlas. Lupa ikhlas itu artinya ada niat lain yang kita inginkan. Saya khawatir kalau nggak datang nanti diomongin tangganya. Wah, itu ndak ikhlas itu. Saya mau datang nanti biar terkenal, saya yang ngisi, direkam, masuk YouTube live gitu. Mboten. Biar itu juga nggak ikhlas namanya. Artinya saya yang ngisi, bicara banyak di depan, jenengan yang hadir, yang mendengarkan ceramah, ya kita sama-sama mengupayakan yang namanya ikhlas. Jangan melakukan ibadah apapun karena manusia. Saya kajian soalnya ibu itu datang, bapak itu datang, tak ikut datang. Nanti kalau bapaknya sudah tidak ada, maksudnya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, apa kita tidak mau datang ngaji, beribadah? Ya tetap, karena ngaji dan ibadah kita lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dengan perkenalan. Ini mohon maaf ya, ini mic-nya saya pegang karena saya kurang mantap kalau suaranya nggak keras gitu. Karena biasanya saya pelan-pelan. Kalau taruh di sini nanti, waduh, tidur semua nanti. Saya dekatkan biar apa? Biar lebih jelas suaranya, biar apa yang saya sampaikan nggak salah paham. Saya mau perkenalan dulu karena ini perdana, sebagaimana yang dikatakan tadi Mas Eri nggih. Saya panggil Mas karena kita sama-sama masih muda.
Saya namanya Hilmi Zulkarnain Lukman. Tadi sempat ngobrol juga sama bapak-bapak yang sudah rawuh di awal bahwa saya temen seangkatannya Ustadz Handika yang asli orang Kertek Wonosobo. Kalau saya memang bukan asli Wonosobo. Makanya tadi ada pertanyaan, Ustadz kok bisa terdampar sampai Kali Kajar Ustadz? Ya jawaban saya karena ada teman Pak. Alhamdulillah teman itu ya dalam pepatah Arab as-sahibu sahib. Teman itu narik, yo baiknya juga ikut, ya buruknya apalagi. Makanya upaya kita buka majelis taklim biar anak-anak biar kumpul sama teman-temannya yang suka ngaji dari kecil. Anak-anak begini datang nggak dengar taklim, tapi di alam bawah sadarnya itu merekam. Dulu bapak ibu saya itu ngaji loh, zaman saya belum balik. Sehingga saat besarnya malu mereka. Mosok bapak ibu saya dulu ngaji, saya sekarang nongkrongnya di perapatan. Malu. Walaupun waktu ngaji gini nggak dengerin nggak apa-apa, biarin saja. Main, biarin main. Namanya anak-anak, waktunya main. Tapi ini bagian dari apa yang saya ulangi lagi? Bagian dari upaya kita membentuk komunitas, lingkungan yang baik. Semua lingkungan yang baik itu berawal dari orang-orangnya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang punya keinginan anak turunannya jadi lebih baik. Apa itu makna lebih baik? Apakah lebih kaya raya? Enggak. Apakah kemudian lebih banyak usahanya? Enggak. Apakah anaknya biar nanti sekolahnya sarjana, S1, S2, S3 sampai keluar negeri? Enggak. Lebih baik itu maknanya sangat sederhana tapi nembus langit. Apa itu? Lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak ibunya ngaji Qur'annya sekarang tadarus 3 ayat, ya harapannya besok anak-anak pas tadarusan gini 1 juz. Ya itu dimulai dari orang tuanya. Lah kalau orang tuanya ngajinya juga ndak mau karena ndak bisa ya sudah ndak mau sekalian, yuk anaknya besok juga sama, ndak ada perkembangan. Makanya ini bagian dari apa? Rutinitas yang sangat baik. Saya senang sekali. Ya, saya bukan orang Wonosobo tapi saya punya visi misi Wonosobo 2030. Saya bukan bupati nggih. Tapi saya mau Wonosobo ini jadi apa? Kabupaten Quran. Dari dulu sudah diawali sama Kiai Haji Mbah Muntaha di Kalibeber. Dari dulu punya pondok Al-Asy'ariyah segede itu, nggih. Lah kok kota kok enggak kecipratan barokahnya itu kemana aja? Malah yang kecipratan daerah Solo buka pondok tahfidz, daerah Jogja buka pondok tahfidz. Kok barokahnya melompat lintas kabupaten? Lah kota pada kemana yang di kota? Yang di Kali Kajar pada kemana? Yang di Selomerta pada kemana? Bukan berarti saya ngajak jenengan ayo buka pondok sebesar punya Kiai Haji Mbah Muntaha Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala tersebut, bukan. Tapi saya mau ngajak bahwa mentalnya harus seperti beliau. Apa itu? Mengqurankan Wonosobo. Besok bisa jadi pemilihan bupati yang dipilih yang hafid. Karena semuanya hafal Quran. Ada satu yang nggak hafal Quran, itu mesti nggak kepilih. Gitu. Anak-anak begini sudah nggak zaman. Mereka misalkan masuk sekolah negeri, masuk swasta sudah nggak zaman. Dulu zaman saya itu SMP favorit masih ada. Saya dengar sekarang peraturannya zona ada per zona kan. Besok itu barometernya sudah sesuai dengan hafalan Quran. Jadi anak-anak kalau nggak hafal itu malu. Nah itu tarafnya harus sampai ke situ biar apa? Anak-anak di rumah mintanya pengen ke TPA. Bu ayo ngaji, bu ayo hafal Quran. Nggak gengsi, nggak punya Android, nggak apa-apa. Android nggak ada gunanya. Yang manfaat dunia akhirat itu yang ngaji ngapal Quran. Jadi saya kemudian awal cerita saya datang ke Wonosobo adalah 3 tahun yang lalu, tepatnya 2020 nggih niku nggih awal-awal corona. Zaman itu tidak bisa kita berkumpul seperti ini, makanya kemudian saya hanya bisa berdiam diri di Gandok Kali Kajar waktu itu. Kita mulai buka pondok pesantren. Jadi kalau tadi saya sempat nyinggung bahwa 2030 atau 20 tahun lagi Wonosobo bakal jadi kabupaten Quran,
Saya ngomong itu nggak mimpi. Saya ngomong itu tak barengi tirakat beneran. Saya di Gwando itu bukan orang Wonosobo saya, tapi saya semangat untuk meneruskan cita-cita orang Wonosobo yang pengen ada pondok tahfidz di kabupatennya. Makanya jenengan kalau misalkan orang Wonosobo nggak ada gregetnya, pondok nggak pernah kepikiran, ngapal Quran sama sekali. Di kepalanya cuma duit, bisnis nyari duit mati. Ya saya nggak tahu jenengan dulu ngajinya sama siapa. Kalau saya sama kiai-kiai saya diingetin, kamu dimanapun harus manfaat. Mau masuk NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Rifaiyah, yang penting manfaat. Semuanya Muslim, baca Quran. Maka gerakan yang akan kita bangun adalah gerakan ngapal Quran. Jenengan mau benderanya biru, hijau, merah, kuning, hijau, kayak pelangi ya. Semuanya ngajinya Al-Quran. Sehingga kemudian semenjak 2020 saya serius di sana sama Ustadz Handika dan tim kita di yayasan. Kita mau pondok tahfidzul Quran standar internasional. Bukan cuman fasilitas sekedar bangun gedung bertingkat-tingkat, fasilitas internasional mungkin semua orang bisa, yang penting punya uang. Tapi kita pengen keilmuannya itu sampai kemudian diakui seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, diakui internasional. Sampai santrinya itu lulusannya kayak Mbah Hasyim Asy'ari yang punya karangan ilmiah dan ilmu yang luar biasa hebatnya. Lulusannya kayak Buya Hamka. Kalau ngomong itu fatwanya bukan cuman buat Wonosobo tapi sedunia. Dan itu belum lama, 100 tahun yang lalu, tidak jauh dari kita. Maka di zaman kita kalau seandainya sama anak-anak tidak pernah kita dongeng, nak besok yang meneruskan perjuangannya Mbah Ahmad Dahlan itu kamu. Bukan karena kamu Muhammadiyah, tapi karena kamu Muslim, kamu punya kompeten untuk ngapal Quran, ngapal hadis, baca kitab, jadi alim ulama, jadi manfaat di tengah masyarakat. Saya bicara tentang alim ulama karena memang judul kajiannya kita butuh alim ulama. Ini tidak bermaksud kemudian menyampingkan pekerjaan apapun. Ya, yang pegawai tetap mulia, yang dokter mulia, yang pebisnis mulia, yang pedagang ya mulia. Semuanya mulia. Tapi mulianya saat mereka khidmat kepada agama. Jenengan pegawai tapi punya andil, saya tetap mikir gimana Islam berkembang di kampung saya. Itu pegawai mulia, dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jenengan punya toko di pasar tapi hari-harinya belajar Iqra, belajar Quran, mau ngapalkan Quran 30 juz. Itu pedagang mulia dunia akhirat. Tapi orang kok bos, pegawai negeri, direktur, di otaknya sama sekali nggak ada pikiran tentang agama dan umat Islam, sungguh dia lebih buruk daripada hewan ternak. Hewan itu kata Allah Subhanahu wa taala tasbih. Tumbuh-tumbuhan, ini palsu nggih? Yang asli loh ya, yang asli. Itu mereka bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kok kita manusia yang dititipi iman di hati, otak di kepala, ndak sampai mikir, kemudian nyibukkan diri dengan ibadah. Jangan sampai kita ini pakaiannya Muslim, tapi hatinya iblis. Iblis kok ngeri sekali Ustadz. Ustadz marah ya? Nggak marah saya, sedikit aja. Soalnya tadi kita baru baca cerita iblis saat tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa kemudian iblis tidak mau? Karena sombong. Sombongnya karena merasa dia diciptakan dari api, Nabi Adam manusia diciptakan dari tanah, disuruh sujud tidak mau. Pertanyaan saya, Nabi Adam itu kemudian dapat kemuliaan, malaikat semuanya suruh sujud, jin-jin, iblis disuruh sujud. Apa yang membuat dia dapat kemuliaan itu? Jawabannya karena wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan semua ilmu, semua nama-nama. Artinya Nabi Adam itu mbah-mbahnya para alim ulama. Semua ilmu itu ya sumbernya dari Nabi Adam alaihissalam. Artinya mulianya Nabi Adam alaihissalam sampai disuruh sujud malaikat dan jin-jin, iblis-iblis, mereka ternyata karena
ilmunya. Maka cukup sebenarnya itu saat kita baca surat Al-A'raf tadi, motivasi terbesar kita, nak, besok kamu kalau bisa prioritasnya jadi kiai, nak. Cukup. Karena sekelas malaikat, sekelas iblis disuruh sujud sama Nabi Adam yang alim. Nggak masalah jenengan kalau anaknya diarahkan, nak besok kamu jadi PNS ya, jadi dokter, insinyur, nggak apa-apa. Tapi itu urutan kedua, ketiga, keempat. Anak-anak yang pinter, kayak anak-anaknya jenengan itu yang hadir malam ini, prioritaskan untuk jadi alim ulama. Kenapa kata Imam Ibnul Qayyim di kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in, beliau menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat kepada seorang alim ulama itu lebih besar daripada butuhnya mereka dengan makanan dan minuman. Ini perkataannya Ibnul Qayyim, saya nukil saja. Saya bukan membenarkan profesi saya karena saya ustadz di pondok terus semuanya tak suruh jadi ustadz. Enggak. Santri di pondok pun enggak semuanya bakat jadi kiai. Ada yang bodoh beneran. Masuk enggak bisa baca Quran ya keluar dapatnya seadanya. Tapi itu usahanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 tahun ini 2023 nggih. Saya sama teman-teman di pondok kita sudah buka 3 unit. Ada unit pertama Mahat Ali setingkat lulusan SMA, ada unit SMA sama unit SD yang kita bilang kutab. Berarti ada 3 jenjang, SD, SMA dan lulus SMA. 3 tahun saya di Kalikajar. Jenengan sudah berapa tahun di Wonosobo, sudah punya berapa sekolah? Saya nanya ini bukan saya mau sombong, saya mau bilang bahwa saya ini bukan orang Wonosobo, datang ke Wonosobo tidak punya apa-apa. Tapi saat saya bilang, Bapak Ibu, ayo kita buat sekolah Quran, yang dukung itu banyaknya luar biasa. Kalau diantara kita ada yang nggak masuk dorongan atau nggak kepikiran untuk dukung, wah jenengan ketinggalan jauh Pak, Bu. Saya pertama kali datang ke Wonosobo itu kemudian langsung diceritakan, dititipkan amanah senilai 450 juta kontan diantar ke rumah, bukan rumah saya, rumah orang di Wonosobo yang satu tim dengan kita. 350-nya kontan, tunai, 90 sisanya 90 gram emas batangan. Lah ini buat apa? Ustadz saya percaya ini buat pondok pesantren. Loh jenengan kan nggak kenal saya. Gimana nanti uangnya kalau tak korupsi, tak bawa lari? Nggak Ustaz, saya percaya pokoknya jenengan kan mau buat pondok ini saya titip. Siapa yang nitip? Orang Wonosobo. Artinya potensi masyarakat di sekitar kita untuk menjadi lebih baik terutama dalam bidang Quran itu sangat besar. Bagaimana kemudian kita mengumpulkan potensi itu menjadi sebuah amal soleh bersama-sama. Alhamdulillah proyek kita untuk 1 tahun 2 tahun ke depan kita sudah dapat amanah 0,5 hektar di Selomerto nggih, desanya Binangun, itu aset nilainya 1,3 miliar itu. Itu dititipin ke siapa? Mereka yang mau buat pondok. Maka anak-anak jenengan ini kader, penerus. Nggih, saya akan terus mengulang kata-kata ini bahwa orang yang paling berhak khidmat kepada masyarakat Wonosobo dan sekitarnya adalah orang setempat. Jadi besok yang jadi kiai anak-anak jenengan ini. Murid-muridnya biar nanti datang dari luar Wonosobo, datang dari luar Indonesia, orang Filipina datang ngaji ke anak jenengan. Orang Cina datang mau ngaji Quran biar ke Wonosobo. Ya. Karena memang Wonosobo punya masyarakat dan budaya keilmuan yang baik. Dari mana itu bisa dicapai? Hari ini. Ayo sama-sama kita rintis. Pengajian rutin kayak gini monggo datang. Ustaz dapat apa Ustaz? Pengajian rutin 10 tahun saya pengajian rutin kok nggak ada yang berubah Ustaz, biasa saja. Nah itu ada banyak kemungkinan. Bisa jadi kita saat pengajian memang otaknya kosong, hatinya kosong, makanya nggak ada perubahan, atau memang dari segi pemateri yang tidak berkompeten. Makanya saya setiap kali pengajian walaupun judulnya umum tematik, saya bawa kitab. Saya bawa referensi. Jenengan kalau mau ngaji lebih dalam silahkan. Saya sebutkan kitab-kitabnya, referensinya, biar wawasan keilmuan kita meningkat. Ya, ini masih
perkenalan. Saya mau memperkenalkan kepada para hadirin hadirat sekalian bahwa kita itu harus sama-sama sepakat bahwa prioritas kita sebelum menjadi profesi apapun, sebelum kita jadi seorang suami, sebelum kita jadi bapak, sebelum kita jadi guru di sekolahan, sebelum kita kemudian punya usaha, sebelum kita jadi seorang pedagang, kita ini statusnya adalah Abdullah, hamba Allah. Kalau hamba Allah itu ya tahu dirilah, namanya juga hamba. Hamba Allah itu ya berarti prioritasnya adalah beribadah. Bagaimana sekarang di umur kita yang singkat, kita umur paling 50, 60. Paling sepuh iki sinten nggih? Pak Hendro nggih. Napa para sepuh yang hadir yang saya takzimi nggih, ibu-ibu mungkin ada yang rawuh. Kata Nabi SAW, sebaik-baik orang itu yang umurnya banyak dan amalnya juga banyak. Termasuk jenengan hadir, berarti ini bukti bahwa amal jenengan pasti lebih banyak dari saya. Makanya di awal majelis saya bilang saya mau ketularan solehnya Bapak Ibu sekalian yang hadir. Maka di umur kita yang singkat itu harus kita pertimbangkan gimana setelah kita meninggal dunia ada pasif income pahala yang masuk ke kantong kebaikan kita jadi timbangan kebaikan. Kalau di dunia kita bicara tentang investasi, umur 60 tahun gimana nanti 40 tahunnya pensiun, mapan, ada penghasilan masuk bulanan cukup bahkan berlebih. Tidak apa-apa, silahkan. Tapi akan lebih kemudian cerdas kalau kita mikir setelah mati itu ada umur yang sifatnya infinity, unlimited, tanpa batas. Umur di akhirat itu tidak ada batasannya, tidak ada matinya. Makanya orang yang kemudian kerja keras, banting tulang, jongkir balik, berangkat pagi pulang sore, hanya biar dia makan di dunia yang umurnya paling 60, 70, 80. Tapi tidak pernah jongkir balik, tidak pernah banting tulang, buat mikirkan sedekah jariahku apa ya, nek mati itu kira-kira kalau biar cukup gitu loh, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala apa ya? Kira-kira cukup saya masuk surga itu amal saya apa ya? Sholat ya biasa, orang semua sholat. Puasa Ramadan ya biasa. Maka jalan terbaik adalah dengan mengajarkan anak-anak kita ini Al-Quran. Jenengan bisa Al-Fatihah, monggo anaknya diajarin. Jangan dikasih ke kiai siapapun, pesan saya ini. Jangan kasih ustadz siapapun walaupun dia ahli qiraat. Jenengan ajar dulu. Biar pahalanya ngalirnya ke jenengan, sudah sampai ilmunya jenengan habis, bisa baca Fatihah ajarin, bisa baca juz amma diajarkan. Kalau sudah mentok juz amma, monggo dipondokkan, monggo diikutkan TPA. Ini apa? Ini strategi investasi akhirat ini. Tiap kali anak jenengan baca Fatihah, dan saya yakin yang hadir di sini pasti bisa baca Al-Fatihah. Tiap kali anak jenengan, cucu, ponaan diajarkan Fatihah, ternyata pahalanya ngalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini baru satu yang saya bahas dan banyak lagi mungkin nanti silakan jadikan materi dalam kajian khusus. Sampai hari ini saya punya komitmen sama tim kita di pondok pesantren, kita mau buka semua unit dari paling kecil PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai jenjang perkuliahan. Semoga manfaatnya bisa merata ke seluruh wilayah Wonosobo. Harapannya nanti setiap kecamatan itu ada pondok pesantrennya yang besar pusat keilmuan. Nah kalau kota, kalau misalkan Masjid An-Nur bisa jadi pondok, monggo. Ustaz gimana mepet-mepet? Ya wallahu alam. Bisa jadi nanti ada tetangga yang usul, Pak ini rumah saya ini nganggur, saya hidup sendirian, ini buat pondok aja, bangun 10 tingkat ke atas. Nanti paling atas buat parkir helikopter, ya, biar nanti kiai dari luar kota berangkat ke Seruni sini pakai helikopter, biar nanti Mas Eri yang jemput pakai helikopter. Begitu. Jadi cita-citanya itu memang harus tembus langit, harus tembus umur, harus tembus kantong. Jangan dipikir pakai kantong sendiri. Kita di sini mau amal jama'i. Saat kemudian Allah pertemukan di majelis yang penuh barokah, kita harus sama-sama punya amal. Yuk kira-kira amal kita apa ya? Gitu. Biar lebih semangat. Gitu. Kalau sekedar kajian rutin itu luar biasa baiknya.
Tapi kajian rutin itu monggo di follow up. Dilanjutkan dengan halaqah rutin belajar bahasa Arab, halaqah intensif ngaji Quran, halaqah intensif hafal Quran. Nggih, pergerakannya harus ada, masif, musyawarah dengan panitia, sisanya yang ngelengkapin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai hari ini saya tidak pernah mengaku-ngaku bahwa pondok di Gandok itu adalah hasil rintisan saya. Enggak. Pondok di Gandok itu rencana Allah Subhanahu wa taala buat masyarakat Wonosobo secara khusus agar semuanya cinta Quran. Wong wasilahnya cuma lewat saya. Saya wasilah saja. Umur habis ya sudah digantikan orang alim berikutnya. Enggak pernah kita kemudian beramal untuk mengaku-ngaku bahwa ini punya saya. Enggak ada hak paten dalam agama ini. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kaedahnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua punya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian semua sudah ingat Allah, makin dekat hubungan kita, makin khusyuk saat kita sujud, saya yakin jamaah Masjid An-Nur Suruni Kota ini bakal punya cita-cita yang mungkin belum pernah orang sebelumnya itu terpikir. Gimana kemudian di masjid yang sempit ini bisa melahirkan alim ulama yang sangat manfaat di tengah masyarakat. Saya perlu nyampaikan ini kenapa? Karena saya lihat kebutuhan kita kepada orang-orang yang alim itu sungguh besar. Sampai hari ini saya tidak bilang bahwa saya ini orang alim. Ya, kecuali kalau memang terpaksa diamanain buat ngisi, ya saya harus bilang saya alim. Karena kalau saya bodoh ya saya mau nyampaikan apa? Ya, tapi saya tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Besok ini hari Rabu saya ada jadwal di Solo buat ngaji. Saya ya ngaji juga seperti jenengan ngaji. Ya, bedanya kalau misalkan jenengan ngajinya di masjid sendiri, ya kalau saya harus keluar kota ketemu dengan guru-guru saya untuk terus menambah ilmu. Artinya siapapun kita, selama status muslim itu masih ada, apapun profesinya, gelarnya sepanjang apapun, kita tetap harus belajar. Karena fadilahnya belajar itu ada pada proses. Hadirnya Bapak Ibu sekalian di majelis taklim ini sudah cukup mendapat naungan dari para malaikat. Tidak ada malaikat kemudian yang nanya, Bapak ini tadi pengajian tidur enggak? Ini ibu yang tadi ini ngobrol enggak sama sampingnya yo? Kalau ngobrol pahalanya kurang. Tidak ada. Semua yang hadir itu Allah bayar kontan pahalanya sesuai dengan niat yang membuat mereka datang ke majelis taklim. Ini kemudian saya rasa cukup sebagai perkenalan. Kalau mau tahu lebih detail ya monggo pinara di Gandok atau nanti habis taklim kita ngomong lebih dalam, karena saya rasa waktu yang singkat ini mubadir kalau cuma buat perkenalan biografi saya, nggak ada pentingnya gitu. Mending kita ngomongin para ulama dulu yang kemudian perjuangannya jelas, ikhlasnya jelas untuk umat dan kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini tema yang saya angkat adalah kita butuh yang namanya alim ulama. Cukup adanya organisasi terbesar di Indonesia berupa Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama NU itu sebagai bukti bahwa ternyata peran ulama di balik masyarakat yang jumlahnya banyak itu sangat krusial. Artinya sebenarnya untuk buat Muhammadiyah yang besar, NU yang besar sampai saat ini, kita butuh satu orang alim dengan keikhlasannya, dengan keilmuannya. Jangan bayangkan, misalkan untuk Seruni Kota ini, kalau kita punya satu saja anak kita yang alim, saya rasa Seruni Kota ini beres masalahnya. Kenapa kemudian sekarang banyak masalah, Ustadz? Banyak yang riba, anak-anak kok akhlaknya begini, kok banyak yang belum bisa baca Quran? Karena kita di kampung kita, di desa, di RT, RW, tidak ada orang alimnya. Pengajian harus ngundang dari Gandok kali Kajar, jauh, setengah jam lumayan. Saya harus ngebut biar nggak telat. Saya bukan bilang nyinggung saya diundang atau tidak diundang.
Saya mau kita punya mental bahwa kita semua mampu. Mbah-mbah kita dulu itu orang Indonesia, kiai-kiai kita ya orang Indonesia. Nggak perlu kemudian datangkan orang luar negeri, impor. Harus jadi pengajar atau imam di masjid An-Nur Seruni Kota, nggak perlu. Terus gimana Ustaz? Kita pada nggak bisa ngaji. Caranya ayo sama-sama kita serius di kumpulan masyarakat. Bapak Ibu gimana ini? Kita pengen cita-citanya anak-anak kita sudah bisa fasih baca Quran. Jangan kayak kita terbata-bata. Mosok ngajinya cuman pas kajian rutin. Sampai di rumah bingung mau bacanya gimana itu. Harus tetap punya angan-angan bahwa anak turunan saya harus jadi lebih baik. Saya akan mulai tema ini dari sabda Nabi SAW, ya, yang sumbernya saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini punya kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di naskah saya ini hadisnya yang ke 1389. Mungkin nanti kalau beda cetakan beda nomor urut, tapi jenengan buka saja nanti babnya, ya, Kitabul Ilmi, ya, hadis nomor 1389. Kesimpulan dari hadis ini, karena kalau dibacakan nanti kan terlalu panjang, saya ceritakan kesimpulannya. Ini adalah kisah di mana seorang bapak-bapak yang namanya Katsir bin Qais itu sedang ngaji sama sahabat mulia yang namanya Abu Darda. Berarti Pak Katsir niku tabiin. Abu Darda itu adalah sahabi radhiyallahu taala anhu, ngaji di Masjid Damaskus. Waktu itu pusat pemerintahan atau peradaban umat Islam di zaman itu ada di Damaskus, sudah pindah dari Madinah. Waktu mereka ngaji seperti jenengan seperti ini lagi ngaji, nggih. Abu Darda lagi ngisi pengajian, murid-muridnya salah satunya Pak Katsir namanya. Datanglah kepada mereka seorang sosok laki-laki dari jauh. Ternyata dia datang dari Madinah. Perjalanan mungkin berapa minggu itu perjalanannya, jalan kaki naik tunggangan, belum ada pesawat zaman itu, nggih. Datang kemudian langsung nyampaikan ke sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa dia mendengar bahwa Abu Darda itu yang isi pengajian punya ilmu yang dia belum pernah dengar. Artinya ada ilmu yang dia belum tahu, menyebabkan dia dari Madinah Munawwarah harus datang ke Damaskus. Abu Darda kaget. Loh, jenengan ini beneran datang ke Damaskus bukan pengen dagang, boten, bukan pengen mau ketemu siapa gitu, ndak. Saya bener mau ngaji sama jenengan. Kata Abu Darda kemudian nyampaikan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau dengan riwayat yang berbeda-beda. Yang artinya barang siapa yang nuntut ilmu, barang siapa yang ngaji, akan Allah mudahkan perjalanannya menuju surga. Saya pernah ngaji sama guru saya, orang Kamerun. Kamerun itu negara bagian di Afrika. Di Sudan, di Sudan itu kan satu negara sendiri, ada Kamerun negara sendiri. Beliau sekarang di sana buka pondok pesantren juga, hafizahullah taala. Beliau cerita bahwa hadis ini menunjukkan bahwa antara orang yang seneng ngaji sama surga Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya penghalangnya hanya satu, yaitu kematian. Sekedar mati mesti masuk surga. Itu apa enggak merinding itu yang dengar. Kita ini kan di dunia susah payah, kerja keras, ibadah mati-matian, puasa ditahan-tahan, sholat dibetah-betahin, ngaji ngantuk-ngantuk ya ditahan, kan pengen surga. Ini yang Allah janjikan bahwa sekedar dia ngaji, paham ndak paham, pinter ndak pinter, hafal ndak hafal, yang penting ikut saja, ngaji saja, akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga Bapak, Ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang hadir, Allah mudahkan, kumpulkan kita sama-sama di surganya, Allahumma amin. Ini kemudian yang Nabi SAW menyampaikan bahwa di akhir potongan hadis ini bahwa para alim ulama itu disebut sebagai warasatul anbiya, pewarisnya Nabi. Dari situ itu sebenarnya sudah cukup bahwa judul
tema kita malam ini, kita butuh alim ulama, sebenarnya itu untuk nyambung antara kita yang hidup hari ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai kunci utama besok kita dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau nggak ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau ikut siapa? Kita kalau nggak ada rasa kangen, nggak ada rasa cinta, pengen sekali bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malah lebih paham sama biografinya artis yang nggak tahu siapa yang cerai di sana, siapa yang ribut di sana, polisi oknum siapa yang ribut. Kita kalau lebih paham daripada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu besok hari kiamat kita mau ke siapa? Makanya alim ulama yang kemudian selalu mengingatkan kita, ayo ngaji, ayo baca hadis, ayo ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu biar besok kita di hari kiamat, hari yang susah payah itu, bisa dapat syafaat kubronya. Makanya kemudian tema ini saya kira penting sekali. Mungkin nggak cukup satu majelis, tapi ya setidaknya ini cukup sebagai apa? Inspirasi buat kita bahwa wah, kalau begitu anak saya yang paling pintar ini harus segera nih diarahkan pondok, ngapal Quran, setelah itu langsung lewat jalurnya para ulama sehingga bisa menyelesaikan banyak masalah di tengah masyarakat. Hadis yang kedua yang mau saya bahas di pertemuan ini, di nomor selanjutnya 1393. Ini di naskah saya, loncat beberapa hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya tidak ngambil ilmu dari tengah masyarakat itu, tahu-tahu masyarakat bodoh, itu ndak. Ya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi ilmu itu Allah angkat dengan cara mewafatkan para alim ulama. Jadi sebenarnya kita punya banyak sekali berita duka sejak zaman corona kemarin 2019, 2020. Saya yakin banyak kiai yang pernah ngisi di sini mungkin hari ini sudah tidak ada. Betapa sedihnya kita karena kita setelah beliau wafat bingung kita. Loh, yang gantiin siapa? Jenengan Pak? Wah, jangan, saya nggak bisa. Loh, ini Bapak? Oh, nggak bisa, saya orang bodoh. Ternyata kita lupa menyiapkan orang-orang alim setelahnya. Ini yang menyebabkan apa? Kata Nabi SAW dalam hadis ini, hatta idza lam yabqa atau idza lam yubqi aliman. Sampai kalau di tengah masyarakat itu tidak ada orang alimnya, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Masyarakat jadinya konsultasinya sama orang bodoh. Orang tidak bisa ngaji dibuat konsultasi, tidak pernah baca hadis, tidak pernah tahu bahasa Arab. Syariat kita itu bahasa Arab, tahunya ini cuma Google Translate. Nah gitu ya, lebih pinter Google daripada orang ini. Tapi karena tidak ada orang alimnya, masyarakat tidak pernah mikir gimana anak saya jadi kiai, gimana di kampung saya ada pondok pesantren, gimana masyarakat yuk pada bisa ngapal Quran. Tidak cuma mikir biar bisa ngaji, tapi juga bisa hafal. Karena beda fadilah, masing-masing punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ternyata kesalahannya kita sendiri. Kita yang terlalu sibuk mikir dunia, ya, cuman reka-rekanya aja ke masjid, sarungan, peci, rapi-rapi, yang ibu-ibu kemudian cantik-cantik. Tapi ternyata pikirannya tidak pernah mikirkan agama Islam. Buktinya saat kiai kita meninggal, loh ini yang gantiin siapa? Tidak ada ternyata. Di situ kemudian kita terpukul sangat keras. Disitulah kemudian kita sadar, wah kayaknya besok anak-anak ini harus diarahkan untuk paham agama. Karena orang paham agama itu langka, nggak cukup otak cerdas. Berapa banyak profesor doktor yang jenengan kenal mungkin Quran tapi nggak bisa, ngaji Quran nggak fasih. Gimana sholatnya mau diterima Allah? Wong Fatihah itu adalah rukunnya sholat. Makanya kita ada di zaman saat kemudian informasi terbuka begitu lebar. Ini kesempatan di mana kita bisa banyak muhasabah, evaluasi, introspeksi diri.
Olah ternyata yang terlalu cinta dunia ini saya ternyata. Di masjid ngomongin orang, woi ayo, termasuk saya yang sekarang ngomong di depan jenengan. Bagaimana kemudian kita bisa mikir agar apa? Jangan sampai agama anak turunan kita itu berubah. Wah, mana mungkin Ustaz, masjid seramai kayak gini. Pengajian tiap hari, tiap pekan ada. Mosok mereka mau pindah agama? Loh, mohon maaf nggih, Bapak Ibu sekalian. Saya itu 12 tahun lahir di Nusa Tenggara Timur. Mayoritas di sana ngapunten nggih, semuanya Palang. Semuanya Palang. Semua orang Jawa yang dinikahin oleh orang sana, ya saya nggak bilang semua lah. Mayoritas yang saya tahu bahkan mereka semua pindah agama cuman gara-gara duit. Dinikahin pejabat sana, setelah nikah punya anak mau diceraikan, khawatir ditinggal keluarga, ya terus gimana? Ya sudah murtad. Banyak rahasia umum, direkam kan ini, rahasia umum, jangan disebar-sebar ini. Tapi terjadi. Nah ini saya ngomong karena ini agama saya, gak mau saya marah besar. Anak turunan bisa kemudian ganti agama besok di akhirat. Satu-satunya jaminan kita bisa kumpul sama anak turunan, iman kepada Allah, syahadat yang tadi sama-sama kita baca, asyhadu alla ilaha illallah. Anak-anak sekarang mungkin lebih canggih Pak, lebih canggih dari kita Bu. Kita mungkin kalau buka Android agak kagok gitu ya, mengikuti perkembangan zaman mungkin nggak bisa, otaknya sudah tumpul mungkin. Anak kita lahir itu udah megang setan gepeng ini. Lahir itu loh. Lahir lihat kita pegang ini kan. Terus TK, kalau nangis nggak dikasih ini, nggak mau diam. Gimana besok kalau kita meninggal, loh isinya ini banyak sampahnya. Yang kayak kajian kayak gini kan 1001. Jangan buka saja di YouTube, banyak kajiannya atau banyak maksiatnya. Yo ombioan kalau maksiatnya. Ini kemudian yang saya sampaikan kepada hadirin hadirat sekalian itu supaya jadi perhatian. Memang betul ya anak-anak kita itu sudah ada di lingkungan yang Islam, tapi nggak ada yang jamin besok mereka tetap Muslim atau tidak. Harapan saya 2 hadis yang kemudian saya singgung malam ini, walaupun nyinggung hadisnya mungkin sedikit saja, banyak cerita nggak jelasnya, saya harap ini bisa jadi renungan bersama bahwa yang namanya agama kita itu harga mati. Bapak Ibu, kita nggak pandang sekarang kita bawa bendera warna apa itu nggak penting. Sekarang yang penting kita sama-sama sholat di masjid, harapannya mati semua husnul khotimah, semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi sudah nggak ada waktu kita untuk membicarakan, loh kamu kok kunut subuh, kamu kok enggak, kamu kok Idul Adhanya kok hari Rebu, kamu kok Kemis. Udah nggak ada waktu kita ngomongin itu. Sekarang sama-sama kita ngomongkan bagaimana kita sinergi, kita buat amal soleh bareng-bareng. Kok di masyarakat kita ada yang masih hutang riba, dosa besar, ayo bantu. Masyarakat kita ada yang masih minta-minta, nggak punya usaha, ayo di training. Masyarakat kita pada nggak bisa ngaji, yuk buat halaqah intensif, panggil kiai yang bisa ngajar atau kirim ke tempat yang bisa dia buat belajar, pulang kemudian bisa baca Quran dengan baik dan benar. Ini prioritas. Karena kita nggak tahu sampai tahun berapa kita dikasih umur Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup untuk tema kita butuh alim ulama ini, walaupun semangat kita untuk menjadi alim, keluarga, anak-anak kita, cucu-cucu kita biar jadi kiai, enggak apa-apa, Bu. Jangan tanggung-tanggung. Wah, anak saya kalau jadi kiai berlebihan Ustaz, dong saya keluarga enggak ada kiai-kiainya. Loh, kiai itu enggak mandang keluarga, Bu. Kiai itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kiai itu orangnya alim, pinter, ya paham syariat dan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalau angen-angen mimpi anak buat anak turunan jangan nanggung-nanggung. Kalau yang mau anaknya sugih sekalian sugih, paling sugih sak Wonosobo, biar bisa membangun pondok di setiap kecamatannya. Enggak usah nanggung-nanggung.
Sudah cita-citanya dunia seadanya saja. Wah, kalau bisa saya kaya, cuman kalau bisa ya punya toko, ruko depan jalan kabupaten. Nanggung. Sekalian kalau mau duit, sugih, kaya raya, nomor 1 di Wonosobo. Biar amal solehnya merata, semua dapat manfaat. Yang mau jadi alim ulama juga seperti itu. Sekalian, jangan cuman ya sudahlah, yang penting anak bisa ngaji. Jangan nanggung. Anak ini potensinya besar. Dia masih hidup sekian tahun lagi, otaknya masih sangat cerdas. Jangan nanggung. Nanti anak saya kalau ya sudahlah seadanya, yang penting ke masjid. Ya jangan. Kalau bisa jadi imam masjidnya. Kalau nggak bisa jadi imam masjid An-Nur Seruni Kota, ya minimal masjid Jami'. Ya. Jangan kemudian kita kalau punya amalan hanya karena ngelihat kitanya males, terus anaknya ditularin, ya udahlah kamu juga males aja kayak bapak ibumu. Ya jangan. Makanya saya tutup dengan sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya, mengingatkan kita bahwa walaupun cita-cita kita besar, dalam berkhidmat kepada syariat ini tetap harus jaga ikhlas. Kata Nabi SAW, man talabal ilma liujari bihil ulama. Barang siapa yang ngaji tapi niatnya biar dibilang dia kiai, auliumar ya bihis sufaha, atau biar bisa debat wong bodoh. Malam ini ikut ngaji, yang nggak ngaji besok langsung datangi, parani satu-satu kemudian diceramain. Ya nggak usah juga. Atau biar viral, ini juga bahaya ini. Ngaji direkam buat akun, diviralkan. Jangan sampai direkam, monggo silakan biar manfaat. Tapi ngaji biar direkam ya enggak boleh, enggak ikhlas namanya. Kata Nabi SAW, adkhalahullahu jahannam. Allah masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Kenapa? Karena enggak ikhlas. Makanya kembali saya ingatkan sama-sama, saya yang bicara di depan atau jenengan yang dengarkan di belakang, sama-sama kita jaga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua angan-angan amal soleh kita semoga Allah ijabahi, semua yang baik-baik, dan juga buat anak turunan kita Allah jaga keislaman, keimanannya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jaga ikhlas. Terakhir saya ingatkan, kita hari ini berarti semuanya sudah masuk 1 Dzulhijjah ya. Alhamdulillah sudah. Saya ingatkan saja bahwa yang namanya 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama itu adalah 10 hari terbaik 1 tahun. Kalau kita punya 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu paling baik malam harinya. Kalau 10 hari pertama Dzulhijjah paling baik siang harinya. Dalam hadisnya itu ahabbu, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa makna paling dicintai? Pahalanya paling banyak, pahalanya paling murni. Azka sama a'zamu ajran. Dalam riwayat Imam Daruqutni. Makanya dari mimbar ini saya mau nyampaikan, jangan sampai 10 hari ini kita lalai. Ya, ibu-ibu yang nyiapin buat nanti lebaran haji nanti, nyiapin bumbu-bumbu dagingnya, nyiapin bumbu opornya, jangan sampai lupa buat amal soleh. Amal solehnya apa? Apapun bentuknya. Bisa sedekah hari ini 1.000, besok 1.000 sampai 10 hari ke depan. Contoh saja. Hari ini misalkan bisa sholat witir sebelum tidur. Hari ini baca 1 ayat atau 1 halaman. Hari ini bantu tetangganya. Tiap hari, pokoknya 10 hari khusus saya mau bantu tetangga, niat ibadah di 10 hari bulan Dzulhijjah. Atau apapun bentuknya, yang penting jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kita lupa rutinitas. Liburan semester mungkin kenaikan, anak-anak minta liburan, tidak apa-apa. Tapi niatkan ibadah, nyenengkan keluarga, bawa anak refreshing, biar nanti terus bisa melanjutkan belajarnya. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmu ahkam wa atam. Saya kira ini sudah cukup, sudah 1 jam ya sebelum nanti diprotes.
Ini jadi gimana nih? Saya suruh bertanya atau gimana? Boleh Ustaz. Atau jamaah yang bertanya boleh, atau Ustaznya mau bertanya. Monggo. Ini mau dipandu atau saya langsung? Silakan Ustaz. Oke, monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini mau jawab saya berikan pertanyaan atau mau bertanya, monggo. Tapi nek saya jenengan tanya saja. Jenengan tanya saja. Karena kalau jenengan tanya itu artinya ada komunikasi. Komunikasi itu yaitu dua pihak. Kalau saya kan udah 1 jam ngomong nih kan, sudah capek. Jadi monggo jenengan kalau ada pertanyaan, monggo Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan tadi dikatakan amalan baik pada saat siang Pak ya. Nggih. Tapi saya juga mendengar bahwa amalan baik itu pada saat fajar. Itu benar karena apa? Dikatakan pada saat fajar pada 10 katakan 10 awal Dzulhijjah itu merupakan hal yang utama karena lebih baik daripada bulan Ramadan. Itu gimana itu? Pertanyaannya tadi waktu saya nyampaikan siangnya lebih baik nggih daripada malamnya. Kemudian Bapak sinten no? Pak Topan nggih nyampaikan pernah mendengar informasi bahwa lebih baik waktu fajarnya nggih. Leres ya. Waktu fajarnya. Terus bagaimana ini Ustaz, siang atau waktu fajar? Jawaban saya, maksud saya siang itu sebenarnya bukan setelah zuhur. Makna siang itu artinya dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Itu makna siang. Jadi kalau jenengan kemudian pernah dengar waktu fajarnya, ya berarti masuk waktu fajar karena sudah masuk subuh sampai nanti terbenamnya matahari. Itu siang yang saya artikan dari kalimatnya para ulama yang bunyinya apa? An-nahar. Jadi ada lail, ada nahar. Hari 24 jam, ada malam, ada siangnya. Kapan disebut malam? Saat masuk waktu maghrib sampai kemudian waktu subuh. Kalau siang itu artinya dari waktu subuh sampai maghrib. Itu makna siang. Berarti kalau misalkan fajar, itu nggih leres. Termasuk yang paling baik adalah saat fajar. Karena di samping fadilah 10 hari bulan Dzulhijjah, waktu fajar itu waktu yang dimana kita dianjurkan untuk berzikir. Ya, berzikir belum nanti ditambah ibadah 2 rakaat dan lain sebagainya. Wallahu alam. Semua pendapat yang saya sampaikan, kalau itu misalkan bertentangan dengan pendapat yang mungkin jenengan pernah ngaji dengan kiai yang lebih senior, lebih sepuh, maka saya sampaikan bisa jadi yang saya sampaikan itu salah. Yang jenengan dengar dari orang yang lebih alim, lebih senior itu lebih benar. Karena namanya saya masih muda, kayak Mas Eri kan masih muda. Ya pengalamannya nggak banyak, mungkin ilmunya juga masih kurang. Kalau ada kelirunya mohon maaf, itu murni dari saya pribadi. Ada pertanyaan lagi? Yang bertanya berarti dapat hadiah ngoten. Masya Allah. Boleh milih mau soto broto atau buku? Oh betul. Pak mau yang mana Pak? Monggo Pak. Buku. Wah Masya Allah. Ini agenda harian gitu. Masya Allah. Ini buku yang saya rekomendasikan, termasuk buku tentang keseharian Nabi SAW yang paling bagus yang pernah saya baca. Ada beberapa buku yang pernah saya baca, aslinya bahasa Arab tapi itu sudah diterjemahkan. Monggo masih ada 2 hadiah, menarik ini. Kalau saya jadi jenengan, saya tanya semua 3, biar dapat semuanya. Oh ini buat 1 orang? Oh ya, monggo. Tidak malu apa-apa. Monggo. Betul. Pasangan gitu. Monggo. Ada yang mau tanya ibu-ibu? Oh ada yang sudah naksir bukunya. Alhamdulillah. Kalau Pak Hendro mau tanya? Atau tidak? Ini Pak Hendro nanya, apakah bulan Dzulhijjah 9 hari sampai sebelum hari raya ini ada anjuran untuk puasa atau tidak? Jawabannya,
Kalau anjuran khusus hadis Nabi, puasalah kalian 9 hari sebelum hari raya, jawabannya tidak ada. Saya belum menemukan ada hadis khusus. Bahkan Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan di kitabnya Ahadits Asyri Dzulhijjah wa Ayyamit Tasyrik Ahkamun wa Adabun, di kitab itu beliau menyebutkan beberapa amalan termasuk puasa. Beliau ngomentari bahwa puasa itu tidak ada anjuran khususnya puasa 9 hari Dzulhijjah. Tetapi kata beliau, cukup anjuran puasa di luar bulan Dzulhijjah itu kita bawa di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena ini hari terbaik untuk beramal soleh. Maka sebaik-baik amal termasuk adalah berpuasa. Jadi orang yang mau puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah itu mengamalkan puasa itu bukan karena ada hadis Dzulhijjah, tetapi hadis anjuran puasa yang umum yang kita bawa ke bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang saya tahu. Wallahu taala a'lam wa ilmu ahkam wa atam. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan waktu majelis, nggih. Dan itu keliru, itu murni dari saya pribadi, seringkali mungkin terbawa emosi atau ego diri saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada manfaatnya, itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terus beramal, terutama di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.